seperti biasa. Nanti uh, saudara promotor ini akan diberi kesempatan sampai 15 menit untuk melakukan presentasi pemaparan ya. Nanti akan dilanjutkan langsung dengan tanya jawab oleh diawali penguji ahli dan juga promotor. Dan sebelumnya tentu saya ingin mengkonfirmasi apakah saudara Sandi Setiadi pada siang hari ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sehat, Prof. Ya, dan tentu yang kedua, proposal disertasi ini apakah dibuat oleh Sandi sendiri? Iya, dibuat oleh saya sendiri. Ya, terima kasih. Baik, silakan presentasi selama paling lama 15 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab yang diawali oleh Jinadi promotor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Izin share screen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasada. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Ari Setianto Nugroho, MM, IPU, CMA, MSS sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila, sekaligus sebagai penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Danmansyah, SEMAKCA, sebagai Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila, sekaligus sebagai penguji. Yang saya hormati Bapak Profesor Haji Bambang Purwoko, SEMA PhD AM, sebagai promotor disertasi saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Zulkifli, MM, SECM, sebagai ko-promotor disertasi saya, serta Bapak Ibu yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya. Izinkan pada kesempatan hari ini, saya Sandi Setiadi dengan nomor NIM 5121231014 untuk mempresentasikan proposal disertasi yang berjudul Green Marketing dalam Pengembangan Green Tourism menuju keberlanjutan pada wisata alam hijau di Jawa Barat. Adapun latar belakang, yang pertama, Find Back to Nature, belakang ini sedang merajai dunia pariwisata di mana para wisatawan lebih memilih untuk berlibur ke kawasan alam yang memiliki keunikan dan dapat menambah keilmuan tentang alam serta kebudayaan yang ada di dalamnya. Dikutip dari Astutik dan Najib 2016. Salah satu masalah terpenting yang mempengaruhi industri pariwisata dalam beberapa tahun terakhir adalah pariwisata berkelanjutan, dikutip dari Liu 2003 dalam Andayana 2020. Sehingga masalah muncul ketika pengembangan terburu-buru dengan sedikit atau tanpa pertimbangan dari siklus hidup produk atau lingkungan. Dikutip dari Blochman dalam Andayana 2020. Dari jumlah 309 lokasi wisata alam yang ada di Jawa Barat, masih banyak tempat wisata alam yang kurang pengelolaannya, sehingga kurang diminati oleh wisatawan untuk berkunjung. Dikutip dari Dinas Kehutanan Jabar 2023. Dilihat dari grafik berikut ini, ada 132 yang dikelola oleh Dinas Perhutani Jawa Barat, kemudian 122 dikelola oleh pihak lain, dan sisanya dikelola oleh Taman Nasional Gunung Salak, Taman Nasional Gunung Pagrango, Taman Nasional Gunung Serme, BKSDA, dan APL. Kemudian,
Untuk gap riset dalam proposal disertasi saya ini, yang pertama, isu keberlanjutan dalam strategi pemasaran masih sedikit dilakukan, sehingga pengetahuan tentang praktek pelaksanaan dari green marketing masih terbatas untuk masing-masing dari pemasar dan pembuat kebijakan, dikutip dari Dornichar, S. dan Matus K 2008, Cahyanti dan Iliyawati 2018. Yang kedua, hasil temuan beberapa penelitian bahwa sosial media tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan wisatawan ramah lingkungan dalam memilih destinasi wisata. Dikutip dari Tina Rahmadayanti, Khalid Murtadolo 2020, kemudian Lutfiana MP 2016. Yang ketiga, demikian halnya dengan destination image secara langsung tidak berpengaruh dalam menentukan kunjungan wisata ramah lingkungan. Salsa Apia Ayumi et al. 2020, di mana keputusan berkunjung konsumen ke suatu objek wisata pada dasarnya erat kaitan dengan perilaku konsumen. Yang keempat, pemahaman persepsi wisatawan terhadap konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan masih rendah dan berpengaruh negatif terhadap keputusan berkunjung wisatawan ramah lingkungan. Dikutip dari Ika et al. 2019, Wisnawa IMB 2019, dan Wibisono et al. 2016. Selanjutnya, adapun fenomena dalam proposal disertasi saya ini, yang pertama, adanya global warming menyebabkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan menjadi lebih meningkat. Salah satunya dengan mulai menggunakan produk ramah lingkungan. Dikutip dari Nikande Melia Utari, Cokarde Raka Sukawati 2023. Selanjutnya, fenomena pariwisata berkelanjutan semakin banyak digunakan sebagai alat pembangunan ekonomi oleh banyak negara di dunia, sehingga membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan infrastruktur lokal. Tetapi masalah muncul ketika pengembangan terburu-buru dengan sedikit atau tanpa pertimbangan dari siklus hidup produk atau lingkungan. Fenomena yang ketiga, peningkatan kesadaran akan dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan. Banyak berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan pendekatan untuk membuat pariwisata berkelanjutan. Dua kali terakhir telah menyaksikan peningkatan minat dalam hubungan antara pengembangan pariwisata dan kualitas lingkungan dengan muncullah minat khusus pariwisata khusus termasuk green tourism. Dikutip dari Endorgan dan Tusem 2009 dan Hong dan kawan-kawan 2003. Selanjutnya, adapun identifikasi masalah dalam proposal disertasi penelitian ini, yang pertama, perkembangan teknologi dan industri pariwisata memberikan dampak negatif jangka panjang dan kurang berpihak terhadap lingkungan pariwisata alam. Yang kedua, pelestarian lingkungan pariwisata alam masih kurang menjadi prioritas di berbagai negara dunia, termasuk Indonesia dalam bidang pariwisata alam keberlanjutan. Kemudian trend back to nature merajai dunia pariwisata di mana para wisatawan lebih memilih untuk berlibur ke kawasan wisata alam. Tetapi di Jawa Barat masih ada pengelolaan dari unsur pemerintah, pelaku usaha, masyarakat yang kurang terhadap wisata alam yang ada di Jawa Barat ini. Selanjutnya, kurangnya pemahaman mengenai pemasaran hijau untuk pariwisata hijau dan pemanfaatan media sosial terhadap keputusan berwisata pada keberlanjutan pariwisata alam di Jawa Barat. Citra destinasi dan persepsi wisatawan dalam konsep pemasaran hijau dan pariwisata hijau belum menjadi ukuran wisatawan untuk berwisata ke destinasi ramah lingkungan terhadap keberlanjutan. Baik, selanjutnya adapun pembatasan masalah dalam proposal disertasi saya ini, yang pertama, penelitian ini merupakan kajian bidang pariwisata, terutama wisata alam dan sosial budaya, yang menawarkan keindahan alam, kehidupan sehari-hari, masyarakat lokal, dan keunikan budaya lainnya. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai destinasi wisata yang ada di Indonesia. Adapun karakteristik sampelnya adalah wisatawan lokal yang telah berusia minimal 17 tahun, telah berkunjung dan telah mengunjungi destinasi wisata alam selama masa kunjungannya. Baik, selanjutnya adapun rumusan masalah dari proposal disertasi saya adalah
Yang pertama, apakah green marketing berpengaruh terhadap green tourism wisata alam di Jawa Barat? Apakah sosial media berpengaruh terhadap green tourism wisata alam di Jawa Barat? Apakah destination image berpengaruh terhadap green tourism wisata alam di Jawa Barat? Yang keempat, apakah tourist perception berpengaruh terhadap green tourism wisata alam di Jawa Barat? Yang kelima, apakah green marketing berpengaruh terhadap sustainability wisata alam di Jawa Barat? Yang keenam, apakah sosial media berpengaruh terhadap sustainability wisata alam di Jawa Barat? Dan yang ketujuh, apakah destination image berpengaruh terhadap sustainability wisata alam di Jawa Barat? Yang kedelapan, apakah tourist perception berpengaruh terhadap sustainability wisata alam di Jawa Barat? Dan yang kesembilan, apakah green tourism berpengaruh terhadap sustainability wisata alam di Jawa Barat? Baik, selanjutnya adapun tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis dan mengembangkan informasi terkait green marketing berpengaruh terhadap green tourism wisata alam di Jawa Barat. Yang kedua, untuk menganalisis dan mengembangkan informasi terkait sosial media berpengaruh terhadap green tourism wisata alam di Jawa Barat. Yang ketiga, untuk menganalisis dan mengembangkan informasi terkait destination image berpengaruh terhadap green tourism wisata alam di Jawa Barat. Yang keempat, untuk menganalisis dan mengembangkan informasi terkait tourist perception berpengaruh terhadap green tourism wisata alam di Jawa Barat. Yang kelima, untuk menganalisis dan mengembangkan informasi terkait green marketing berpengaruh terhadap sustainability wisata alam di Jawa Barat. Selanjutnya, tujuan penelitian yang keenam, untuk menganalisis dan mengembangkan informasi terkait sosial media berpengaruh terhadap sustainability wisata alam di Jawa Barat. Yang ketujuh, untuk menganalisis dan mengembangkan informasi terkait destination image berpengaruh terhadap sustainability wisata alam di Jawa Barat. Yang kedelapan, untuk menganalisis dan mengembangkan informasi terkait tourist perception berpengaruh terhadap sustainability wisata alam di Jawa Barat. Yang terakhir adalah untuk menganalisis dan mengembangkan informasi terkait green tourism berpengaruh terhadap sustainability wisata alam di Jawa Barat. Baik, selanjutnya, adapun kebawahan riset atau PLT dalam proposal disertasi saya adalah pendekatan dan penerapan green marketing dalam peningkatan wisata hijau sebagai konsep three bottom line, people, planet, profit menuju keberlanjutan pariwisata. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka yang ada dalam proposal disertasi saya ada 6 grand teori. Yang pertama, sustainability tourism. Saya kutip dari saya kutip dari Iniesta Bunelo 2016, mendefinisikan bahwa sustainability tourism adalah pariwisata yang memuaskan wisatawan yang hadir dan tuntutan penduduk daerah sekitar, sekaligus melindungi dan meningkatkan peluang di masa depan. Kemudian green tourism, saya kutip dari salah satu dari Middleton dalam Jumadi 2020 mendefinisikan bahwa green tourism sebagai aktivitas pariwisata yang dilakukan di daerah yang ada di alam, di mana fokus utama aktivitas kepariwisataannya adalah sumber daya alam atau pariwisata yang dianggap bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian green marketing, saya kutip dari Digel dan Yanija dalam Listiana dan Pahri 2020 salah satunya, di mana permasalahan ramah lingkungan berupa tentang kegiatan yang meliputi perubahan proses produksi, penyesuaian lini produk, dan perkembangan dalam pengemasan, serta transformasi periklanan. Kemudian, media sosial, saya kutip dari salah satu pandik dalam Serega 2022, menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Selanjutnya, cipta destinasi dari Lai and Lee 2016, cipta destinasi sebagai jumlah dari semua keyakinan, ide dan kesan yang diasosiasikan orang dengan satu tujuan. Terakhir, persepsi wisatawan, di mana di dunia pariwisata, persepsi dimaksud suatu pandangan yang dilakukan oleh penikmat wisata dalam memahami suatu destinasi wisata. Dikutip dari Pentry dalam Apriani et al. 2020.
Baik, selanjutnya penelitian terdahulu yang mendukung terhadap penelitian proposal disertasi saya ada 21 penelitian terdahulu. Mohon maaf, nggak saya sebutkan satu-satu dikarenakan waktu. Sehingga dari 21 penelitian dulu didapatkanlah state of the art. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka dengan fokus peneliti adalah pada green marketing dalam pengembangan green tourism untuk keberlanjutan wisata alam hijau di Jawa Barat. Diharapkan dapat menjadi temuan baru yang belum pernah dilakukan dalam penelitian yang sama sebelumnya. Selanjutnya, adapun kerangka penelitian dan hipotesis. Di sini ada 9 hipotesis, ada 4 variabel eksogen, ada 1 variabel intervening, dan ada 1 variabel endogen. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Kemudian responden merupakan wisatawan lokal yang sedang berkunjung atau sudah berkunjung di kawasan wisata alam, usianya maksimal 17 tahun. Kemudian penelitian ini menggunakan populasi tidak terbatas, maka teknik pengambilan sampel digunakan non-stokastik. Penelitian ini menggunakan metode confidence sampling. Sehingga jumlah sampel yang digunakan dengan menggunakan rumus Hale 2019 pada penelitian yang memiliki jumlah populasi tidak diketahui secara pasti. Jadi siapa saja masyarakat Jawa Barat yang berkunjung dan sudah berkunjung ke wisata alam di Jawa Barat. Jadi sampelnya dari jumlah indikator dari 6 variabel yang tadi dikalikan 5 sehingga didapatkan untuk jumlah sampelnya 275 responden untuk penelitian disertasi saya ini. Baik, selanjutnya masuk ke analisis data. Yang pertama, untuk instrumen penelitian saya menggunakan kuesioner dengan pengukuran skala Likert. Kemudian ada uji validitas. Di uji validitas ini ada menggunakan yang diuji oleh validitas konvergen dan validitas diskriminan. Kemudian uji reliabilitasnya menggunakan uji combat alpha dan composite reliability. Kemudian masuk ke analisa data, analisa traffic deskriptif, di mana di sini terjadi pengumpulan, pengolahan dan pengolahan data. Kemudian untuk analisis statistik efisiensinya menggunakan struktural equation model atau SEM dengan menggunakan software Smart PLS. Ini adalah full model penelitian dari Smart PLS yang saya olah. Ada 6 variabel, di mana variabel eksogennya ada 4 dan terdiri dari 9 indikator semuanya. Kemudian ada variabel intervening, ada 9 indikator, dan ada variabel endogennya, ada 10 indikator. Sehingga ada hubungan antara dimensi dan indikator dalam pengolahan menggunakan full model penelitian Smart PLS. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan baik dalam penyampaian ataupun materi. Mohon masukan dan arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sandi. Baik, sebagai yang pertama saya persilakan Pak Darmasa untuk Ya. memulai. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Aris, Prof. Bambang, Pak Zulkifli. Ya. Ya, selamat Pak Sandi ya sudah sampai ke sidang proposal. Baik, Pak. Yang pertama-tama yang saya perlu klarifikasi ini mengenai temanya yang sustainability tentang tourism. Ya, keberlanjutan di bidang bisnis pariwisata ya. Wisata alam. Apa sih yang mendasari Mas Andi menulis ini di bidang pariwisata, wisata alam khususnya wisata alam? Silakan Mas Andi. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Dr. Darmasa. Izin menjawab. Yang melandasi kenapa saya mengambil judul yang saya sampaikan ini, yang pertama hasil dari pengamatan saya lihat di Jawa Barat ini sebenarnya potensi wisata alam itu cukup signifikan untuk pemasukan daerah. Tetapi ada beberapa yang baru mulai, tetapi beberapa
hari, berapa minggu, berapa tahun itu tidak lanjut gitu. Mungkin karena ada suatu hal baik dari sumber daya manusianya atau dari bagaimana cara pemasarannya, sehingga hanya satu viral saja, kedepannya ada keberlanjutan gitu, Prof. Nah ini yang Oke. menjadi kok kenapa seperti itu gitu. Padahal kan saat ini orang lebih suka untuk berlibur ke tempat wisata alam yang notabene-nya penuh keunikan dan keaslian di situ. Oke. Nah, ini nanti tolong itu ditampilkan ya Pak ya di dalam di dalam latar belakang. Karena ini menarik. Mungkin Bapak bisa alaskan bahwa wisata alam ini kenapa kita bahas ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Ya, kemudian juga untuk membantu supaya itu perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata ini bisa tumbuh dan berkembang. Ya, mungkin itu nanti Bapak bisa kembangkan. Mulai dari sana, Pak. Dari Yep. awalnya. Karena yang Bapak bahas ini kan adalah sustainability ya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai wisata. Ya, jenis wisata ya di Jawa Barat ini banyak ya, Pak ya. Bukan hanya wisata alam kan kita tanya, ada juga wisata budaya, wisata bahari, wisata ziarah, wisata religius dan sebagainya. Kenapa Bapak ambil wisata alam? Ya, mengambil wisata alam. Apakah potensi alam di Jawa Barat itu sangat bagus untuk diangkat dan itu menjanjikan untuk pendapatan dari daerah dibandingkan wisata lain. Jadi ada ketertarikan di sana Pak. Pada waktu Bapak membahas tentang keberlanjutan di wisata alam. Ya. Nah, yang kemudian adalah mengenai green marketing. Nah, Bapak masukkan di green marketing ini kan ada beberapa pokok ya, ada beberapa variabel ya, Bapak variabel. Ya, selain dari green marketing sendiri, sosial media, destinasi, image dan tourism persepsi. Nah, yang sebetulnya kita tahu ya betul Pak ya, di pariwisata ini selain dari destinasi, persepsi, tourism, tapi perlu juga Pak Bapak angkat gitu. Bagi wisatawan itu bukan hanya itu, yang penting bagi mereka itu dia merasa aman kalau dia berwisata ke daerah sana, dia bisa aman, dia bisa nyaman, ya. Juga dia kesehatannya juga bisa terjamin, umpamanya nggak tertular penyakit atau kelestari alamnya juga bagus gitu. Itu bisa juga Bapak angkat di sana itu. Jadi selain mereka berlibur karena daya tarik, jangan sampai umpamanya promosi kita bagus ya, green marketing kita bagus, kemudian apa-apa yang kita lakukan itu bagus, tetapi itu hanya sekali. Justru kita maunya itu umpamanya itu berulang kali gitu. Umpamanya katakan kayak ke Singapura kan. Kalau orang kan kalau ingat Singapura ingin berkali-kali dia datang ke sana. Karena apa? Karena memang fasilitasnya memungkinkan, memadai di sana. Ya kalau kita rekreasi ke sana kan sarana prasarannya bagus, kemudian aman orang mau berjalan jam berapa aja aman ya. Ya gitu nah, ini juga kita juga harus lakukan itu gitu. Nah, selain itu juga perlu diingat juga Pak bahwa untuk keberlanjutan ini bukan hanya dibutuhkan green marketing tapi juga harus diperkuat Pak. Bapak belum ambil di sini, umpamanya kenapa Bapak nggak ambil? Bapak bisa terangkan nanti diidentifikasi masalah bahwa untuk kemajuan ini dibutuhkan SDM yang kompeten, ya sumber daya yang kompeten di bidang tourism. Kemudian pemasaran kan Bapak udah bahas itu pemasaran tadi betul green marketing yang tepat. Kemudian mungkin Bapak tampilkan juga ada juga inovasi-inovasi yang terkait itu. Bapak kemukakan aja di identifikasi masalah, kenapa itu wisatawan itu jumlahnya itu tidak sesuai dengan target yang didapat dari sana. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan gitu. Selain dari 4 variabel tadi, Pak, Bapak kemukakan aja yang lain-lain lagi gitu. Tambahkan SDM, kemudian inovasi juga dibutuhkan, inovasi yang berkelanjutan, itu sama seperti Bapak lihat ya, umpamanya katakan di kayak di Ancol gitu ya, di dunia fantasi. Ya kan arenanya itu kan bervariasi Pak ya, jadi nggak monoton itu aja, tapi ada permainan-permainan baru, ada kreativitas baru yang ditampilkan di sana. Jadi orang nggak bosan ke sana gitu Pak.
Ya, kalau di Jawa Barat ini kan coba kalau kita lihat ya di apa wisata alam, Bapak angkat beberapa gitu ya. Ada masalahnya di sana. Itu yang pertama. Yang kedua juga ini Pak, eh, di halaman 93 kerangka penelitian ya di model ya, di modelnya kalau Bapak lihat di halaman 93 nanti Bapak coba perhatikan di model ya, di kerangka pemikiran, di kerangka penelitian itu yang Bapak bahas hanya pengaruh langsung. Kenapa Pak? Pengaruh tidak langsungnya kenapa nggak dibahas? Ya, baik, terima kasih Pak Darmansyah. Ya. Jadi di kerangka model yang saya tampilkan, di situ ada 6 variabel, ada 4 variabel eksogen, satu Mm-mm. dan satu lagi endogen. Nah, Mm-mm. itu saya kenapa pengaruh langsung tidak langsung karena kalau yang saya tahu kalau menggunakan smart PLC itu dia hanya secara parsial saja Pak gitu, nggak ada simultan untuk menganalisis tentang itu gitu Pak. Tapi Memang ada betul. maksud. Iya benar Pak, bukan simultan maksud saya pengaruh langsungnya itu umpamanya yang Bapak bahas kan 4 variabel itu langsung kepada green tourism, kemudian kepada keberlanjutan kan, sustainability tourism kan. Kenapa enggak umpamanya bagaimana pengaruh umpamanya katakan tadi variabel apa tadi yang Bapak sampaikan green marketing ya terhadap keberlanjutan sustainability tourism melalui green tourism. Bapak nggak pakai itu? Nggak Pengaruh pakai tidak langsung. Hah? langsung ke dari green marketing langsung ke green tourism langsung ke berlanjutan gitu Pak. Iya, maksud saya kan kalau kalau kita lihat di sini pakai mediasi paling tidak ada 13, bukan 9. Oh iya, baik baik Iya, siap. jadi ditambah 4 lagi Pak pengaruh kalau bagaimana karena Bapak kan mediasi. Mediasi ini apa pengaruh mediasi tersebut gitu. Oh iya, baik. Apakah pengaruhnya itu makin mempercepat nggak, apanya makin meningkatkan nggak keberlangsungan kalau pakai greennya itu. Kalau Ya, langsung pokoknya katakan dari green marketing langsung kepada sustainability, dampaknya bagaimana? Bagus. Tapi kalau ditambah dengan adanya green tourism di situ, lebih bagus lagi atau enggak kaitannya gitu. Itu maksud saya. Jadi ada ditambah lagi, ada 4 lagi, empat betul apa sih. rumusan masalah lagi. Ya, Gitu, Pak. baik Nanti Pak. ya coba nanti diperhatikan lagi itu yang tentang apa di halaman 93. Kalau saya lihat di modelnya itu masih kurang 4 gitu. Ya, baik. Iya, iya. Kemudian apa sih novelty-nya yang Bapak ambil di sini kira-kira? Kira-kira apa yang Bapak novelty-nya apa sih dari penelitian ini, Pak? Tadi yang saya sampaikan di slide sih Pak, Hmm? peneliti saya itu adalah mengenai pendekatan dan penerapan green marketing dalam peningkatan wisata hijau sebagai konsep people bottom line, ada people, planet, profit untuk Mm-mm. keberlanjutan pariwisata. Itu sih Pak Mm-mm. yang saya sampaikan untuk novelty-nya. Mm-mm. Begini Pak, apa namanya itu kalau saya lihat dari rumusan masalah agak sulit untuk menemukan itu Pak, menemukan novelty. Bagaimana kalau Bapak tambahkan lagi umpamanya yang Bapak teliti itu adalah ingin melihat bagaimana untuk mengembangkan apa melihat ukuran ya dan mengevaluasi pengaruh pengaruh variabel independen tersebut terhadap pengaruh dependen. Ya dengan melihat variabel atau indikator Pak Siapa? Baik. indikatornya. Jadi tujuan penelitian itu adalah sebetulnya untuk mengembangkan teori. Jadi dari hasil yang tadi keberlanjutan itu Bapak nanti temukan ada tambahan, ada mengembangkan teori ya dari pengukuran dimensi dan indikator, Pak. Jadi umpamanya nanti kan ada apa beberapa pertanyaan ya tentang itu kan yang apa namanya yang 3 tadi yang planet tadi 3P tadi ya profit apa lingkungan planet dan apa sosial itu kan sudah dikembangkan. Tapi coba masukkan nanti pertanyaan, tambahkan pertanyaan ya di dalam pertanyaan Bapak, di dalam list kuesioner Bapak kepada responden. Ya, yang terkait yang Bapak rubah itu tadi, umpamanya ada yang Bapak tambahkan bagaimana apa namanya itu terkait. Itu mungkin bisa Bapak jadikan apa nama tambahan untuk apa mengembangkan teori tersebut gitu, Pak. Jadi merumuskan maksud saya ada rumusan variabel atau indikator indikator yang yang mempengaruhi yang paling mempengaruhi terhadap
mencapai keberlanjutan tersebut, ya kinerja tourism yang berkelanjutan tersebut, gitu Pak menurut saya. Baik, Pak Dokter. Siap. Ya, ya, jadi nanti itu, jadi apa namanya itu Bapak ambil kuesionernya itu dari mana? List kuesioner itu Bapak bikin sendiri atau Bapak ambil dari yang lain? Sudah ada referensi sebelumnya? Untuk personel sendiri, untuk pertanyaannya saya ambil dari indikator setiap variabel, itu Iya. saya buat sendiri, Pak. Enggak, Bapak kutip dari apa dari sumber lain atau Bapak ciptakan sendiri? Kalau untuk pertanyaannya saya ciptakan sendiri. Oh, kalau bercipta sendiri, ya itu Bapak bisa temukan itu. Ya, Nah, umpamanya katakan ada faktor-faktor dari green marketing tadi, sosial media. Itu bisa bisa Bapak ada itu bisa temuan teori itu Bapak. Bisa mengembangkan suatu teori ya untuk keberlanjutan di bidang pariwisata. Nah, baik. ya saya pikir itu salah satu itu ya yang bagus itu ya. Kan tadi Bapak kemukakan juga kan di kerangka teori tadi kan ada teori apa namanya tourism itu. Bapak kaitkan dengan sana. Kan apa yang dirumuskan sana. Kemudian Bapak kan tambahkan pertanyaan. Ya, Ternyata itu berdampak kepada sustainability apa tourism. Nah, Bapak bisa tambahkan di sana. Ya, teori yang dikemukakan sustainability rate itu terkait dengan ini. Tapi Bapak tambahkan ada beberapa pertanyaan Bapak yang ini juga bisa meningkatkan apa keberlanjutan eh, apa wisata di Jawa Barat gitu. Ada baik. beberapa indikator yang tadi Bapak sampaikan tadi. Ya, nanti kalau Bapak lakukan pengujian, kemudian mendapatkan hasil, jadi hasil itu Bapak bisa dapatkan itu, Pak. Oh, siap. Paham nggak maksud saya? Paham ya, paham. Iya, Paham, ya. Pak. Jadi itu kan ada beberapa teori tadi itu Ya, ya ada enam yang Bapak teori. sampaikan kan. Ah, ah. Ya, dan Bapak nanti cek Pak dari variabel-variabel itu ya yang paling berpengaruh siapa? Oh, siap. Baik. Yang paling berpengaruh apa? Indikator mana yang paling berpengaruh? Ya, Mungkin di dalam teori yang berpengaruh katakan umpamanya sosial media. Tetapi yang Bapak teliti itu yang paling berpengaruh bukan itu justru. Yang paling berpengaruh adalah tourist perception. ya, betul. Bagaimana persepsi turis yang Bapak kemukakan bisa aja itu mematahkan teori itu. Ya, betul. Ya, apa namanya itu yang disampaikan oleh para ahli tersebut ya. Kemudian ini Pak, yang kemudian adalah metodologi. Metodologinya memang udah bagus yang tadi Bapak sampaikan itu. Kan Bapak tadi sampaikan ada 312 ya. Sebetulnya di wisata di Indonesia ini ada 7 ribuan. Di apa kemudian di Jawa Barat juga. Kemudian yang Bapak ambil ada jumlahnya berapa tadi? 200 berapa? Untuk sampelnya 275. 275 kan yang Bapak ambil tadi 275 ya. Dari 309 lokasi wisata ya Pak ya. Ya, tiga ratus lokasi. sembilan lokasi wisata ya. Betul. Iya, ya ini ya apa, metodologinya. Saya lihat juga itu pakai R Bapak ya, Ya, ayo. yang pakai R ya, pakai R. Itu saya lihat juga udah bagus. Dan kemudian penulisannya juga sudah bagus. Tapi tolong nanti dicek lagi Pak ya, similarity index-nya ya. Ya, siap, Ya, siap. Turnitinnya maksimal itu 20% Pak. Oh, bukan 30. Bukan 20%. Kita pakai 20%. 20%. Siap. Heeh. Nanti diteliti lagi itu similarity index-nya. Baik. Ya, untuk apa sebelum kita nanti masuk ke seminar hasil. Ketika seminar hasil Bapak sampaikan nanti di seminar hasil, coba dicek lagi similarity index melalui Turnitin itu maksimal 20%. Ya, tapi tadi saya lihat sudah bagus itu apa namanya itu SPOK-nya juga sudah bagus. Saya perhatikan sistem pembahasannya juga sudah bagus. Ya, itu yang dari saya. Dari saya sih cukup. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang Prof. Haris, silakan. Makasih Pak Dar. Ya, Baik, saya silakan promotor Pak Bambang Puroko. Ya, terima kasih Prof. Aris Setianto Nugroho. Saudara Sandi Setianto, selamat Anda sudah masuk ke ini. Tadi pertanyaan Pak Darmansyah lebih banyak kepada masukan kepada karena eh, Anda sudah menemukan apa namanya sudah menemukan sesuatu yang berhubungan dengan novelty, sesuatu yang berhubungan dengan
teknis, cuman perlu juga diperhatikan eh, eh, apa namanya, novelty-nya harus jelas ya. Novelty-nya itu eh, kurang jelas gitu. Di novelty itu bisa merupakan, ini kan sebenarnya merupakan hal baru begitu. Eh, Tadi itu ditemukan eh, fenomena-fenomena yang perlu dipertajam sebenarnya. Mengapa perlu ada eh, jadi sebenarnya eh, sudah masuk dalam kategori ini ya, temuan-temuan tadi yang kelihatan eh, di itu. Oke. Saya kira saya terima kasih kepada Pak Darmansyah atas komentar-komentar dan juga eh, komentar-komentar yang lain nanti akan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk bisa dipulihkan kembali, untuk bisa dipaparkan lagi. Saya kira itu dari saya, dan selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Zulkifli. Saya kira itu Terima kasih, Prof. Bambang. ya, Pak Jul masuk nggak nih? Masuk, masuk Prof. Ada Prof. Oh iya, ada. Ya, silakan Ada. Pak Jul. masuk. Ya, Prof, langsung. Langsung saja. Ya. Oke, terima kasih Prof. Aris selaku Ketua Sidang dan juga selaku Kaprodi S3, Pak Darmansyah selaku penguji oponen, dan juga Prof. Bambang selaku promotor, Ya, dan Pak Sandi, alhamdulillah bisa maju dalam sidang proposal. Yang pertama-tama tentu selaku co-promotor, saya mengucapkan terima kasih atas masukan dari para penguji dan juga kesempurnaan dari promotor Prof. Bambang. Ada beberapa hal sebetulnya nantinya Pak Sandi yang perlu nanti dimasukkan yang jadi pertimbangan pada saat seminar hasil. Yang perlu diingat bahwa nanti seminar hasil juga Bapak harus bisa menjawab apa sih solusi dari masalah-masalah. Karena biasanya kan di manajemen ini adalah menyangkut masalah applied theory, jadi aplikasi terhadap teori yang tentunya adalah hasil akhirnya itu biasanya gapnya adalah teori ke fenomena, yang tentu output dari hasil penelitiannya itu adalah solusi, ya. Nah itu paling penting Bapak harus kaitkan karena kita itu adalah ilmu manajemen terapan, ya. Jadi, nah kalaupun juga nanti Bapak mau coba kaitkan dengan beberapa teori, silakan Pak. Tapi yang paling penting adalah bagaimana output penelitian ini menghasilkan solusi bagi perusahaan atau organisasi dalam objek penelitian yang Bapak ungkap, Pak Sandi. Itu yang pertama, ya. Jadi yang kedua, ya, tentu kita mendorong secepatnya Bapak lakukan pengambilan data, karena tadi kan tidak banyak juga masukan-masukan yang merubah disertasi, sehingga saya pikir juga Bapak bisa lanjut untuk segera lakukan yang namanya penelitian. Kemudian berikutnya tadi usulan masalah pengaruh tidak langsung, nanti Bapak masukkan ke dalam pembahasan. Boleh nanti di seminar hasilnya, hasil pembahasannya Bapak masukkan untuk pengaruh tidak langsung, ya. Nanti sebetulnya memang harusnya nanti ada apakah kuat mana dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung terhadap variabel defendant, ya. Itu yang nanti Bapak harus lihat Pak Sandi, ya. Nah kemudian juga itu yang paling penting nanti hasil kesimpulannya. Tapi mungkin tidak ada hipotesis. Bapak cek
ada nggak pengaruh tidak langsung tuh butuh hipotesis. Kalau saya lihat kalau dengan SEM tidak butuh hipotesis. Itu yang kecuali kalau kita menggunakan SPSS. Karena ini kan Bapak pakai PLS ya Pak Sandi. Ya betul, Smart PLS. Ya, oke. Nanti Bapak cek apakah hubungan tidak langsung itu bisa dilakukan hipotesis. Kalau saya rasanya nggak bisa. Nah, itu beberapa catatan bagi kesempurnaan. Jangan lupa bahwa di dalam seminar hasil, di dalam pembahasannya nanti Bapak kaitkan dengan solusi dari main problem. Karena kita itu adalah ilmu manajemen dan lebih banyak bicara masalah terapan-terapan, Pak. Itu mungkin masukan dari saya dan bagi kesempurnaan disertasi Bapak. Demikian saya kembalikan ke Ketua Sidang, Prof. Masih Pak Jo, baik saya terakhir. Baik Pak Sandi ya, terus banyak masukan dari penguji Pak Darmansyah dan para promotor. Bisa diterima ya suara saya? Bisa. Ya, baik. Jadi ini ada beberapa revisi atau masukan ya, perbaikan, nanti saya tulis di Google Form-nya Pak Sandi ya, nanti bisa hubungi akan dulu. Jadi cara menulis referensi, kemudian di tiap bab tuh ada tuh, dan mengenai update dari daftar pustaka yang dipakai, gitu. Kemudian saya ingin tanya satu aja nih. Kan model penelitian ini dengan jelas menggambarkan peran green tourism sebagai variabel mediasi. Benar. Betul ya. Namun saya lihat dalam penelitian ini konsep mediasinya tidak atau belum menjadi fokus. Bisa dijelaskan Pak Sandi? Ya. Baik, terima kasih Prof. Aris. Untuk pertanyaannya saya ingin menjawab. Kenapa saya mengambil green tourism sebagai variable underpinning? Jadi di judulnya tema yang saya ambil, di mana green marketing untuk keberlanjutan dalam pengembangan green tourism untuk keberlanjutan wisata alam. Jadi setelah saya lihat dari beberapa penelitian dahulu bahwa antara green tourism dan green marketing ini itu ada hubungan yang saya keterkaitan, di mana green tourism itu lebih kepada bagaimana kepada lingkungan atau kepada stakeholder yang menjalankannya, sedangkan green marketing ini bagaimana caranya mempromosikan wisata alam tersebut sehingga nantinya bisa berkelanjutan. Jadi tidak hanya saat itu aja gitu Pak. Jadi apalagi saat ini banyak wisatawan yang sudah mulai berpikir bagaimana sih caranya dengan wisata yang ramah lingkungan sehingga bisa meningkatkan kepada income pendapatan daerah sekitar. Itu sih yang saya ambil kenapa green tourism itu menjadi pada planning antara green marketing yang nantinya bisa keberlanjutan terhadap wisatawan yang di Jawa Barat. Terima kasih, saya cukup penjelasannya. Jadi Pak Dar, mungkin ini diungsikan dulu ya setelah ini. Boleh, bisa Prof. Kalau langsung juga nggak apa-apa Prof. Oh, langsung aja. Langsung Oh, aja ya. Prof. Udah bagus kok ini. Iya, iya. Saya belum dikirim nih. Nilainya udah dikirim dulu. Jadi nggak perlu diungsikan ya? Boleh diungsikan dulu, Prof. Silakan. Mas Ian. Baik. Pak Sandi ya. Jadi Pak Sandi. Setelah kita tadi berdiskusi dengan para penguji dan juga promotor, Pak Darmansyah, Prof. Bambang, dan Pak Jo, dan saya sendiri sebagai ketua sidang dan juga penguji. Jadi kami sepakat untuk memutuskan Pak Sandi ini bisa lolos ya dengan perbaikan ke tahap yang berikut. Ya, selamat atas
tahapan telah dicapai, tapi juga harus semangat terus untuk melanjutkan ke tahap yang berikutnya agar tidak ini apa biasa ada kesenangan terus kelupaan gitu. Akhirnya nggak digarap. Kita biasa tuh kalau kita di S3 sama tuh. Saya kira demikian. Sebelum ditutup mungkin kita foto dulu dengan salam Pancasila Oke, ya. salam Pancasila, Prof. Salam Ya, saya mohon. Pancasila. 1, 2, 3. Salam Pancasila. Sudah, Prof? Ya, Sudah. sudah. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua, Prof. Bambang, Pak Jul, Pak Dar, Sandi, Sama-sama, mari. semua. Nanti kita jam 3 mau sidang lagi nih dengan Oh, Prof. Widi. Ya, sudah, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Mari. Pak semua. Iya, selamat. Oh, assalamualaikum. Izin leave, ya. Pak. Iya, izin live ya. Silakan. Izin.